Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini, Senin 24 April 2023, tertulis dalam Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Dalam bahasa Batak, dibaheni dang behatu bako tung anak do. Alai molo anak laos pania doho marhite sian debata. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Alkitab, orang yang percaya kepada Yesus Kristus kadang disebut sebagai hamba. Sebutan sebagai hamba menekankan ketundukan, ketaatan, dan kesetiaan. Seorang hamba harus tunduk, taat, dan setia kepada tuannya. Tetapi seorang hamba tidak pernah menjadi ahli waris dari semua harta yang dimiliki tuannya. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Kita menjadi anak Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Melalui penebusan Yesus Kristus, kita telah diadopsi menjadi anak Allah. Diadopsi artinya ditempatkan sebagai anak sendiri. Karena kita telah diangkat menjadi anak Allah, maka kedudukan kita telah berubah dari hamba menjadi anak. Sebagai anak, kita memiliki hak, yaitu mewarisi kerajaan Allah, mewarisi kehidupan yang kekal. Kitalah ahli waris oleh Allah. Yang kita warisi bukanlah harta dunia seperti emas, perak, tanah, dan lain-lain. Tetapi yang kita warisi adalah harta yang tak ternilai, yang tak dapat dibandingkan dengan kekayaan duniawi atau harta dunia ini. Yang diwariskan Allah kepada kita anak-anaknya adalah sesuatu yang tidak kita dapatkan di dunia ini, yaitu hidup yang kekal dan keselamatan. Oleh karena itu pengangkatan kita sebagai anak Allah sungguh sangat berharga dan patut kita syukuri. Sebagai anak Allah, kita harus hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh Allah. Dalam ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebagai anak Allah yang hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh Allah, kita tidak lagi hidup menurut kedagingan, tidak lagi hidup memenuhi atau menuruti hawa nafsu kita, tidak lagi hidup dalam perseteruan atau perselisihan, percabulan, dan lain-lain. Sebagai anak Allah, kita harus tetap belajar taat dan setia kepada Allah. Apapun situasi dan kondisi kehidupan yang kita alami, secara khusus dalam penderitaan, janganlah kita berpaling dari Allah, menyembah berhala, dan lain-lain. Jangan menjadi anak yang durhaka. Sebagai anak Allah, hidup kita menjadi kemuliaan kepada Allah. Perbuatan kita, perkataan kita janganlah mencemarkan nama Allah Bapa kita. Tetapi perkataan kita, perbuatan kita hendaknya memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita.
Jemaat yang terkasih, kita telah menerima anugerah Allah yang sangat berharga dalam hidup ini, yaitu kita diangkat menjadi anak Allah yang mengubah kedudukan kita sebagai hamba menjadi anak. Sebagai anak kita menjadi ahli waris oleh Allah, tetapi bukan hanya memiliki hak sebagai ahli waris, tetapi sebagai anak kita harus hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh, bukan hidup dalam kedagingan. Dan kita sebagai anak Allah hendaknya selalu memuliakan Allah di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu melalui penebusan Yesus Kristus. Yang tidak kami peroleh di dunia ini, Tuhan telah mewariskannya kepada kami, yaitu kerajaan sorga, keselamatan, dan hidup yang kekal. Bukan karena kami layak di hadapan Tuhan, tetapi sungguh-sungguh karena kasih Tuhan kepada kami. Biarlah roh Tuhan yang memimpin hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami tidak lagi hidup dalam kedagingan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah pekerjaan tangan mereka. Kuatkanlah jemaat-Mu yang sedang menghadapi penderitaan dan pergumulan saat ini. Dan berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Terimalah doa kami ini dan jadilah kehendak-Mu. Amin.